Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Freddy Sutra Sinaga. Saya dari kelas 1 TIG, yang mana saya akan menjelaskan satu materi pada mata kuliah konsep teknologi informasi sawit dengan dosen pembimbing Bapak RJ Hidayat. Pada hari ini kita akan membahas sebuah tugas yang berjudul perangkat input pada komputer. Perangkat input adalah perangkat keras yang memungkinkan pengguna untuk memasukkan data dan instruksi ke dalam sistem komputer. Data ini kemudian diproses oleh komputer untuk menghasilkan output yang diinginkan. Komputer memiliki berbagai perangkat yang inteligensi menjadi suatu sistem untuk menjalankan fungsi yang diperintahkan oleh pemiliknya. Salah satunya perangkat input komputer. Selain itu, perangkat input komputer ada perangkat lain, yaitu perangkat output dan proses. Tetapi pada kesempatan hari ini saya akan membahas secara lengkap mengenai perangkat input pada komputer dan fungsinya. Lalu, apa masukan perangkat itu dan apa saja contoh serta fungsinya? Yuk, tetap terus bersama saya. Itu adalah apa itu perangkat input? Perangkat input adalah perangkat yang berfungsi untuk memasukkan perintah pada komputer. Input dalam bahasa Inggris yang memiliki arti memasukkan. Jadi perangkat ini memiliki fungsi untuk memasukkan ke perangkat komputer. Kesimpulannya, perangkat input adalah perangkat yang berfungsi untuk memasukkan perintah pada komputer. Perintah konversi tersebut menjadi data-data yang selanjutnya akan diproses oleh prosesor komputer. Sistem perangkat input sendiri memiliki mikroproses yang bisa terhubung langsung dengan komputer. Biasanya para ahli komputer menggabungkan istilah perangkat input dengan perangkat output yang menghasilkan kombinasi istilah perangkat I/O atau input dan input. Perangkat input dan fungsinya. Sebuah perangkat input atau masukan pastinya memiliki fungsinya sendiri. Para pencipta dari perangkat tersebut membuat alat yang dapat memudahkan kegiatan dapat berhubung langsung dengan perangkat komputer. Lanjut pada slide berikutnya, yaitu adalah pengenalan perangkat input. Terdapat berbagai jenis perangkat input, masing-masing dirancang untuk jenis tertentu. Keyboard dan mouse adalah contoh umum, tetapi ada banyak lagi yang tersedia. Dan fungsi dari perangkat input ialah memasukkan data dan instruksi. Jenis datanya teks, gambar, audio, video, dan lain-lain. Contohnya seperti keyboard, mouse, scanner, dan mikrofon. Langsung masuk pada menu keyboard. Keyboard atau yang sering juga disebut sebagai papan ketik adalah salah satu perangkat masukan yang juga paling banyak digunakan oleh para pengguna komputer. Bentuk keyboard seperti ketik papan biasa dengan berbagai tombol di atasnya. Fungsi dan berbagai tombol tersebut berbeda-beda dan terkadang harus dikombinasikan terlebih dahulu agar dapat melakukan suatu perintah pada komputer. Keyboard memungkinkan pengguna untuk memasukkan teks, angka, dan karakter khusus dengan komputer. Tombol-tombolnya tertata dalam tata letak QWERTY yang umum. Keyboard memiliki fungsi 1. Memasukkan teks dan karakter. Kedua, jenisnya mekanik, membran, ergonomis, dan memiliki fitur tambahan yaitu tombol multimedia dan lampu latar. Lanjut, mouse. Jika Anda memiliki komputer, pasti sangat mengenal benda kecil yang lucu satu ini, yaitu adalah mouse komputer. Merupakan masukan yang berfungsi untuk menggerakkan kursor pada komputer. Mouse biasa juga disebut sebagai tikus dalam bahasa Indonesia. Hal ini dikarenakan bentuk tikus dan kabelnya seperti ekor tikus yang memanjang. Penemu mouse komputer yang pertama kali adalah Douglas Engelbart pada tahun 1963.
Masukan yang dilakukan oleh sebuah mouse pada komputer adalah menggerakkan kursor dan melakukan scroll atau menarik turunkan halaman pada komputer. Sedangkan fungsi mouse adalah memilih objek, melakukan drag and drop, melakukan eksekusi program, dan melakukan scroll. Nah, seperti pada slide ini, mouse digunakan untuk mengontrol kursor dan komputer, gerakan, dan klik mouse diterjemahkan menjadi instruksi untuk berinteraksi dengan elemen antarmuka pengguna, yaitu memiliki fungsi mengontrol kursor, memilih objek. Jenisnya ialah optik laser trackball. Fiturnya tombol tambahan scroll wheel. Oke, lanjut. Itu ialah trackball. Trackball adalah perangkat input dengan bola yang dapat diputar untuk mengontrol kursor. Berbeda dengan mouse, trackball tidak perlu digerakkan di atas permukaan. Trackball memiliki keuntungan yaitu ialah presisi tinggi, hemat ruang, dan penggunaannya secara umum seperti cut, editing, dan grafis. Ya, langsung masuk pada ialah touchpad. Touchpad ini merupakan perangkat yang satu ini juga sering disebut dengan bantalan sentuh. Biasanya bantalan sentuh terletak di bagian paling depan sebelum keyboard pada laptop. Berbagai pemutar media portable, VDA, serta laptop dan komputer kebanyakan memiliki perangkat input yang satu ini. Berbagai jenis touchpad adalah touchpad, multi-touchpad, dan trackball touchpads. Sedangkan fungsi dari touchpad sendiri mirip seperti mouse, namun ada beberapa tambahan, yaitu touchpad bisa melakukan fungsi hingga 3 jenis sekaligus, yaitu perintah 1 jari, 2 jari, dan hingga 3 jari. Namun, penelitian oleh Nielsen Norman Group atau NN Group pada tahun 2023 menemukan bahwa 70% pengguna laptop lebih memilih menggunakan touchpad daripada mouse untuk navigasi. Hal ini menunjukkan bahwa touchpad semakin populer sebagai perangkat input utama yang mulai mengalahkan fungsi mouse. Nah, pada slide ini, touchpad adalah permukaan sensitif sentuhan yang memungkinkan pengguna untuk mengontrol kursor dengan menggerakkan jari di atasnya. Umumnya ditemukan di laptop. Touchpad memiliki 3 cara, yaitu dengan cara disentuh, ketuk, dan gunakan 2 jari. Oke, lanjut pada news selanjutnya, itu ialah stylus. Stylus adalah pena digital yang digunakan untuk menulis atau menggambarkan pada layar sensitif sentuhan, memberikan presisi lebih tinggi daripada jari. Secara umum, penggunaan stylus ialah sebagai seni digital dan desain grafis. Stylus memiliki fitur sensitivitas tekanan dan tombol shortcut. Oke, lanjut pada webcam atau kamera web. Webcam adalah sebutan untuk kamera yang terpasang pada komputer atau laptop. Letaknya bisa menempel pada unit laptop, tapi biasanya pada komputer pribadi, letak webcam terletak terpisah dan bisa berpindah tempat. Saat ini, webcam tersedia dalam berbagai jenis, di antaranya adalah webcam port serial dan paralel. Webcam berbasis firmware dan kartu, webcam USB, webcam jaringan, dan nirkabel. Fungsi dari webcam cukup banyak, di antaranya adalah sebagai sarana komunikasi tatap muka hingga sarana konferensi jarak jauh. Nah, seperti pada slide ini, webcam adalah kamera digital yang terhubung ke komputer dan merekam video. Umum digunakan untuk panggilan video, konferensi, dan streaming langsung. Webcam memiliki kualitas video dari resolusi rendah hingga HD dan 4K. Dan webcam memiliki fitur tambahan, mikrofon internal, dan lampu indikator. Oke, masuk pada slide berikutnya adalah Digitizer. Digitizer adalah perangkat input yang mengubah gambar atau tulisan tangan dari bentuk fisik menjadi format digital.
biasa digunakan oleh desainer dan seniman. Digitizer memiliki jenis tablet grafis, scanner, dan memiliki keuntungan input yang presisi dan alami. Oke, masuk pada selanjutnya ialah joystick. Joystick merupakan perangkat input yang memiliki fungsi untuk menggerakkan ke berbagai arah dengan tombol. Biasanya alat inputan ini digunakan untuk keperluan gamer sehingga lebih leluasa saat bermain game di berbagai arah. Oke, pada slide ini joystick adalah perangkat input dengan tongkat yang dapat digerakkan untuk mengontrol gerakan dalam game, memberikan kontrol yang intuitif dan responsif. Joystick memiliki penggunaan joystick secara umum ialah simulasi penerbangan game balap, dan joystick memiliki fitur tombol tambahan, umpan balik, dan getaran. Oke, mungkin ini saja jenis-jenis joystick yang bisa saya paparkan pada presentasi hari ini, dan saya akan menambahkan sedikit, yaitu adalah perkembangan perangkat input terbaru. Teknologi perangkat input terus berkembang, menghadirkan cara yang lebih cerdas dan efisien untuk berinteraksi dengan komputer. Beberapa contohnya yaitu seperti umpan balik haptik, memberikan sensasi sentuhan pada perangkat input seperti saat mengetik dan bermain game. Studi oleh Gator pada tahun 2002 memperkirakan bahwa pasar global untuk perangkat input haptik akan mencapai 10 USD dolar Amerika, 10 miliar dolar Amerika pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi haptik semakin banyak digunakan dalam perangkat input era saat ini. Kedua, pengenalan gerakan. Mengizinkan pengguna mengontrol komputer dengan gerakan tangan atau tubuh. Ketiga, antarmuka otak komputer atau BCI. Perjalanan pengguna mengontrol pengguna dengan pikiran. Beberapa perangkat input tersebut mungkin belum banyak dipasarkan secara umum karena masih tergolong baru dan belum banyak orang mengetahuinya. 4 antarmuka otak komputer. Survei oleh Pew Research Center pada tahun 2001 menemukan bahwa 65% orang Amerika menggunakan asisten suara seperti Siri untuk mengontrol perangkat berbasis teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa perangkat input suara semakin banyak digunakan berinteraksi dengan teknologi AI. Oke, lanjut pada perangkat input terbaik. Selain beberapa contoh yang baru saja saya paparkan, sebenarnya masih ada banyak lagi perangkat input yang biasa dipasang perangkat komputer, laptop, tablet, PC, maupun HP, sehingga akan semakin membantu dalam mengoptimalkan aktivitas harian. Oke, sekian presentasi saya mengenai perangkat input pada komputer, dan apabila terjadi kesalahan ataupun kekurangan, saya minta maaf. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.